Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dan juga kedudukan titik terhadap lingkaran. Untuk selengkapnya silakan simak dan saksikan video berikut ini. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pusat dan jari-jari. Kemudian selain itu saya juga akan menjelaskan mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada video kali ini, setelah proses pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan dapat yang pertama dapat menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran yang sudah ada atau yang sudah diketahui dengan benar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, ya. Jadi misalkan ada sebuah titik, kemudian disuruh menanyakan kedudukan titik tersebut terhadap lingkarannya, apakah berada di luar lingkaran, apakah berada pada lingkaran atau di dalam lingkaran. Itu bisa menentukan kedudukannya dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran dengan teliti. Nah, pada pusat dan jari-jari lingkaran ini, di mana bentuk umum dari persamaan lingkaran itu sendiri ketika sudah diselesaikan sampai proses yang paling sederhana, itu didapatkan bahwa persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Di mana dari persamaan lingkaran ini dapat kita tentukan pusatnya adalah min setengah A atau min setengah dari koefisien X A besar di koma min setengah B, ya. B-nya adalah koefisien Y, sedangkan jari-jarinya atau R-nya itu adalah akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi dengan C, atau pusat yang sudah diketahui atau sudah dicari terlebih dahulu tadi dikuadratkan saja, kemudian dijumlahkan dan kemudian dikurangi dengan C. Nah, ini adalah contoh yang sederhana, yaitu contoh pertama, tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran yang sudah ada, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau kita lihat persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 ini adalah bentuk dari persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Di mana berarti di sini kita simpulkan bahwa pusatnya adalah 0,0 karena bentuknya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian jari-jarinya gimana? Jari-jarinya berarti di ruas kanan itu adalah r kuadrat, sehingga r kuadrat sama dengan 25, maka r-nya adalah akar 25 atau sama dengan 5. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal kedua, yaitu tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran x min 4 kuadrat ditambah y plus 2 kuadrat sama dengan 32. Di sini bukan persamaan lingkarannya tidak sesuai dengan bentuk umum, tetapi bentuknya adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Karena bentuk ini adalah pusatnya a, b, sedangkan jari-jarinya adalah r. Bisa kita tentukan langsung saja, di mana A dan B-nya atau pusatnya itu adalah X min 4, berarti A-nya adalah 4, sedangkan Y min B atau B-nya atau Y plus 2-nya sehingga B-nya adalah min 2. Maka dapat disimpulkan bahwa pusatnya adalah 4, min 2. Sedangkan R kuadratnya berarti di ruas kanannya karena 32, sehingga R kuadratnya adalah 32, maka R-nya adalah akar 32 atau 4 akar 2, itu kalau disederhanakan. Sehingga pada contoh soal nomor 2 pusatnya adalah 4, min 2, sedangkan jari-jarinya adalah 4 akar 2. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Nah, ini persamaan lingkarannya dalam bentuk umum, di mana x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 2y min 11 sama dengan 0. Kita dapat identifikasi bahwa A, B, dan C-nya, di mana A-nya adalah koefisien X yaitu 4, sedangkan B-nya adalah koefisien Y atau min 2, sedangkan C-nya adalah konstanta yaitu min 11, maka pusatnya adalah min setengah A, min setengah B atau min setengah kali 4
koma min setengah kali min 2 atau hasilnya adalah min 2,1, sehingga koordinat pusatnya adalah min 2,1, sedangkan jari-jarinya rumusnya adalah min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat ditambah dengan dikurangi dengan C. Kalau kebingungan dengan rumus tersebut, pusat yang sudah diketahui yaitu min 2,1 tinggal dikuadratkan dikuadratkan saja. Min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi dengan C atau dikurangi dengan min 11 atau akar 4 ditambah 1 ditambah 11 atau hasilnya adalah akar 16 atau sama dengan 4. Sehingga pada contoh soal nomor 3, pusat dan jari-jarinya adalah pusatnya min 2,1 sedangkan jari-jarinya adalah atau R-nya adalah 4. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi diketahui persamaan lingkaran dalam bentuk umum, ini saya jadikan persamaan lingkarannya dalam bentuk umum walaupun bisa saja bentuknya pada x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat atau x min a dikuadratkan ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat, sama saja, tapi di sini yang saya ambil adalah bentuk umumnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b plus c sama dengan 0. Jika diambil sembarang titik yaitu titik t, x, y, maka kedudukan titik t yang pertama itu adalah berada di luar lingkaran apabila kita substitusikan ke persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c itu nanti hasilnya adalah lebih dari 0. Kemudian yang kedua, titik T akan terletak pada lingkaran itu ketika kita substitusikan ke persamaan lingkaran hasilnya adalah sama dengan 0, sedangkan titik yang ketiga titik T berada atau terletak di dalam lingkaran itu ketika kita substitusikan ke persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c itu hasilnya adalah kurang dari 0. Nah sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih lanjut tidak harus lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0, tetapi bandingkan saja antara ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kanannya tidak sama dengan 0 ya kita bandingkan dengan tidak sama dengan 0 tersebut. Kita lihat contohnya saja. Contoh yang pertama, tanpa menggambar lingkaran, tentukan posisi titik 7,5 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 6y min 90 sama dengan 0. Pertama kita lihat bahwa di ruas kanan itu sama dengan 0. Berarti di sini dia bentuknya adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Maka tinggal kita substitusikan saja 7,5 kita substitusikan ke persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 6y min 90. Kita ganti saja bahwa x-nya adalah 7, kemudian y-nya adalah 5, berarti menjadi 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 7 ditambah 6 kali 5 dikurangi 90, kemudian kita operasikan. Ternyata hasil operasinya adalah sama dengan 0. Kita bandingkan dengan ruas kanannya, karena di sini sama dengan 0, maka dapat disimpulkan ya bahwa titik tersebut sama dengan 0, maka titik 7,0 itu berada pada lingkaran. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Tentukan kedudukan titik yaitu 5,4 terhadap lingkaran dengan pusat min 1, min 4 dan jari-jari 6. Di sini kalau kita lihat itu persamaan lingkarannya belum ada, maka harus kita cari terlebih dahulu persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jarinya R karena pusatnya bukan 0,0, yaitu pusatnya min 1, min 4 di mana A-nya berarti min 1 sedangkan B-nya adalah min 4, sedangkan jari-jarinya adalah 6, maka persamaan lingkarannya adalah x min A kuadrat atau x min 1 atau x plus 1 kuadrat ditambah y min b atau y min 4 atau y plus 4 kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini yang saya biar tidak menjadikan bingung, 36-nya saya pindah ke ruas kiri saja. Ini saya tidak selesaikan sampai ke bentuk umum, ini tidak masalah. Kenapa? Karena kita hanya
mencari kedudukan titik 5,4-nya. Sehingga min 36-nya saya pindah ke ruas kiri sehingga menjadi X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Berarti nanti pembandingnya adalah 0 ya. Kalau dia tidak sama dengan 0, misalkan kita gunakan yang sama dengan 36, berarti nanti pembandingnya adalah 36. Kalau dia kurang dari 36 berarti terletak di dalam. Kalau sama dengan 36 berarti pada lingkaran. Kalau lebih dari 36 hasil substitusinya berarti di luar lingkaran. Tetapi pada pengerjaan soal yang ketiga ini saya pindahkan yang 36 itu ke ruas kiri, yaitu menjadi min 36, sehingga bentuk persamaan lingkarannya menjadi X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat min 36 sama dengan 0. Sehingga nanti yang kita bandingkan adalah nolnya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk mengetahui atau menentukan kedudukan titik 5,4, tinggal kita substitusikan saja ke persamaan X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat dikurangi 36, di mana X dan Y-nya kita ganti dengan 5 dan 4. X-nya berarti 5 plus 1 kuadrat ditambah Y plus 4 atau 4 plus 4 kuadrat dikurangi 36. Kemudian kita operasikan saja sehingga 36 ditambah 64 dikurangi 36 itu sama dengan 64. Nah, karena hasil substitusinya 64 itu lebih dari 0, karena yang saya gunakan itu tadi adalah sama dengan 0, karena yang min 36 saya pindah ruaskan ke ruas kiri, sehingga kita bandingkan dengan 0. Karena 64 lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa titik yang kita cari kedudukannya yaitu 5,4 itu berada di luar lingkaran. Nah, kesimpulannya di sini bahwa untuk persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B plus C sama dengan 0 itu mempunyai pusat min setengah A, min setengah B, di mana A dan B-nya adalah koefisien dari X dan Y, sedangkan jari-jarinya dari pusat tersebut kita kuadratkan, kemudian jumlahkan dikurangkan dengan C, atau secara rumus adalah min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke persamaan lingkaran yang diketahui. Kemudian kita bandingkan. Apabila yang menjadi pembandingnya adalah sama dengan 0, maka ketika lebih dari 0 hasil substitusinya berarti titik tersebut berada di luar lingkaran. Apabila sama dengan 0 berarti pada lingkaran. Kemudian apabila hasil substitusinya adalah kurang dari 0 berarti di dalam lingkaran. Nah, untuk menguji pemahaman tentang pusat dan jari-jari lingkaran serta kedudukan titik terhadap lingkaran, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal, yaitu latihan soal 1 nomor 3, 4, dan 5 pada modul yang sudah kalian download di Microsoft Teams, yaitu modul lingkaran di halaman 11. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.